firman Tuhan dikatakan, Lot disuruh keluar dari Sodom untuk segera melarikan diri keluar dari kota itu. Tetapi Lot dan istrinya berlama-lama, dia tidak mau keluar dari tempat itu. Dia masih ada banyak hal yang dia sukai di dalam kota itu, dan dia masih, hatinya masih tertambat dengan kota itu. Sampai di satu titik dia dibawa oleh malaikat Tuhan keluar dari kota itu. Tetapi istri Lot masih menoleh ke belakang dan dia binasa. Itu menggambarkan hidupmu dan hidupku. Kita tidak pernah sadar bahwa hidupmu dan hidupku tidak baik-baik saja, saudaraku. Tetapi hari ini kau berkata, hidupku baik-baik saja, pastor. Tidak ada masalah dengan hidupku. Sejatinya hidupmu dan hidupku, kalau kau lihat bercermin kepada Tuhan, tidak baik-baik saja. Kita seperti sedang berada di sebuah penghujung jurang. Anytime kita bisa jatuh, saudaraku. Tetapi kita tidak tahu akan hal itu. Dan kita merasa nyaman dengan hidup ini. Kita sangat bermain spekulasi di dalam kehidupan ini yang ujungnya adalah gambling dengan kekekalan yang tanpa batas, yang itu bisa membawa dirimu binasa secara kekal atau hidup di dalam kekekalan yang sejati. Belajar dari peristiwa itu, seharusnya engkau dan saya mulai berkemas-kemas, saudaraku. Saya masih muda, pastor. Tahu, tidak ada syarat mati. Orang menghadapi kematian, umur berapapun, semua orang bisa mengalami kematian. Tetapi engkau harus mulai berkemas-kemas dengan tepat. Jangan salah kau letakkan fokus hidupmu. Sehingga kalau kau salah fokus hidup, saudaraku, kau gagal menyelamatkan dirimu. Bahkan di dalam kesalahanmu itu kau bisa gagal menyelamatkan orang lain. Maka dari itu, sore hari ini saya mau mengajak kepada teman-teman semua, petakan hidupmu dengan benar. Hari ini kau mau ketemu dengan siapa? Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau kerjakan dalam dirimu? Dengan siapa? Kita harus mulai sungguh-sungguh. Aku mau tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Karena aku tahu, aku hidup bukan hanya hidup, aku hidup untuk jadi juru bicara Tuhan. Oleh sebab itu, kalau aku tahu bahwa diriku adalah seorang juru bicara Tuhan, aku harus tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Aku tidak boleh melakukan apa yang mendukakan hati Bapa. Sehingga dimanapun aku berada, hadirat Tuhan ada dalam diriku. Caranya gimana? Petakan waktumu dengan baik. Petakan waktumu dengan baik. Sehingga ketika engkau memetakan waktumu dengan baik, berarti engkau sedang memetakan hidupmu dengan baik. Apalagi para pelayan-pelayan Tuhan, seperti saya pendeta. Jangan dikira pendeta semua menata hidupnya dengan benar. Tidak. Saya bertahun-tahun saya memiliki gelar pendeta, tetapi saya tidak menata hidup saya dengan benar. Hidup saya ceroboh. Hidup saya asal hidup. Saya bisa mempersiapkan firman Tuhan 1 hari atau 1 jam before. Tanpa persiapan kekudusan hidup, kesucian hidup, saya hanya menggunakan skill homiletika, hermeneutika, ilmu berkhotbah, ilmu ilmu untuk tafsir dan sebagainya. Saya bisa terapkan itu. Tetapi saya tidak mengalami Tuhan. Dan saya tidak mengalami hadirat Tuhan dalam hidupku. Saudaraku, jangan lakukan hal-hal yang tidak membuat kita tidak di hadirat Allah. Amin. Jangan sampai kita lakukan itu. Dan jangan tunda. Jangan berlama-lama hidup di dalam gaya hidup yang engkau tidak waspada dan tidak berjaga-jaga sungguh-sungguh. Anytime hidup kita bisa pulang ke hadapan Tuhan. Saya melihat itu, saya mulai benar ya Tuhan. Hidup itu singkat sekali.
Kenapa aku tidak sungguh-sungguh mau mencari Engkau? Kenapa aku tidak mau sungguh-sungguh aku memiliki ambisi yang kuat seperti aku berambisi ingin memiliki kekayaan dunia dulu? Ingin berkarir, ingin berprestasi di dalam kuliahku, ingin berprestasi di dalam pelayananku, ingin berprestasi dan ini dan itu. Tetapi kenapa aku tidak pernah ingin berprestasi di mata Tuhan? Engkau harus berani pamit, saudaraku, kepada teman-temanmu yang memang tidak membawa dirimu semakin dekat kepada Dia. Kau harus berani pamit kepada semua hal, tontonanmu, apapun yang tidak membawa dirimu dekat kepada Tuhan. Tidak perlu kau dengar apa yang tidak perlu kau dengar. Tidak perlu kau lihat apa yang tidak perlu kau lihat. Supaya engkau tidak terdistrak. Bahkan saya berani katakan, kemarin saya ada home young generation di Semarang. Saya katakan kepada mereka, bahkan pasanganmu, pacarmu hari ini kalau berbeda agama, lepaskan dia. Mau secantik apapun, sekaya apapun, sepandai apapun itu, lepaskan dia. Kalau tidak, dia akan merintangi engkau untuk lari ketemu Tuhan. Tahu respon mereka, loh, kok gitu kok? Mereka bargaining dengan saya, tapi akhirnya nemuin saya pribadi, lepas pribadi. Kok, tapi kan aku sudah 4 tahun kok pacaran sama dia. Enggak. Tapi dia baik kok, mau diajak ke Kristen. Wong, saya ke GSK aja yang nyuruh dia malah. Enggak. Dia bargaining terus sama saya. Kalau kalian berani melepaskan kesukaanmu, kau patahkan, kau lebih mementingkan dia, engkau akan ditandai Tuhan di dalam hidupmu. Nggak gampang. Ayub itu loh ditandai Tuhan. Ayub itu ditandai Tuhan. Saya sampai kadang iri dengan Ayub, dengan Abraham. Tuhan, aku mau nekat sama kamu. Aku siap kok Tuhan, apapun yang terjadi, aku udah tanggung sekalian. Aku mau gila-gilaan sama Tuhan. Itu bayarannya berat. Teman-teman percaya nggak? Ngiring Tuhan itu nggak gampang banget, susah banget. Maka dari itu Facebook saya mau iris sudah. Facebook tuh bahaya loh. Facebook itu saya suka lihat itu loh, komunitas apa ikan. Jual-jual ikan, tahu kan? Ikan-ikan tuh kadang saya sukanya beli sama orang-orang yang butuh duit gitu kan. BU, segera, nah itu murah. Saya carinya di Facebook. Tahu nggak teman-teman semua, di Facebook itu, di grup ikan, kadang pornografi masuk. Saya maunya lihat ikan, kok lihatnya ikan betina. Kaget saya. Kok begini? Itu distrak nggak? Distrak dong. Harus berani ambil langkah. Buang. Tidak perlu lihat apa yang tidak perlu dilihat. Kita tidak boleh membunuh waktu, saudaraku, dengan hal-hal yang memang tidak perlu kita kerjakan. Tetapi kita harus menghidupkan waktu dengan mencari hadirat Tuhan. Anytime, anywhere, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau diletakkan Tuhan, engkau harus menghidupkan waktu di dalam hadirat Tuhan. Tidak boleh tidak. Jadi 1 menit hidupmu tidak boleh keluar dari hadirat Tuhan. 1 detik hidupmu tidak boleh keluar dari hadirat Tuhan. Engkau harus terkurung, terkungkung dan diperalat Tuhan sampai akhir hidupmu. Hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Itu semua karena saya menyerahkan diri saya. Saya minta Tuhan memperalat hidup saya. Kenapa? Karena saya merasa saya krisis dengan diri saya. Bagaimana Tuhan aku mengalami perubahan kalau aku tidak Engkau peralat? Ini kalau dipotong bahaya loh. Kata diperalat itu konotasinya negatif. Tetapi hidupmu dan hidupku, kalau engkau tidak berani untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan peralat hidupku untuk kepentinganmu, tidak bisa. Kau petakan hidupmu hari ini. Kau benar-benar membangun imanmu, sehingga hari-hari hidupmu kau memiliki perasaan cemas,
perasaan krisis. Apakah aku sudah benar belum di mata Tuhan? Apakah aku benar-benar menggunakan waktu yang benar di hadapan Tuhan? Apakah aku sudah menghidupkan waktu dalam hidupku untuk benar-benar sempurna di mata Tuhan? Engkau harus berani berbeda di masa mudamu, saudaraku. Amin. Amin. Kau harus berani berbeda. Engkau harus berani senekat-nekatnya tanpa batas untuk Tuhanmu. Sampai di satu sisi saya bisa berkata, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Karena aku tahu kalau aku tidak nekat di hadapan Tuhan, aku gak bisa pulang ke surga. Anda dan saya harus nekat, karena ini persiapan untuk kita pulang ke surga. Apapun kalau kita memang ready di hadapan Tuhan, saudaraku. Bahkan sampai kematian, maut menjemput pun kita tidak takut. Kita tidak takut. Aku sudah menyelesaikan semuanya di hadapan Tuhan dengan baik. Ketika kita memiliki waktu kosong, saya mau himbau kepada teman-teman semua, kalau kau punya waktu kosong, bertemu Tuhan aja. Bertemu Tuhan aja. Itu waktu yang sangat menyenangkan. Sekarang saya kalau pergi gitu ya, antar Cik Lisi berobat gitu ya, kadang saya frustasi, teman-teman. Karena di hotel gitu kan, di satu ruangan kan, saya nggak bisa, kadang ada anak-anak gitu kan, ramai, saya nggak bisa punya waktu sama Tuhan. Kadang mereka tak suruh pergi, udah jajan sana sama mami, pergi. Ketika mereka pergi, saya segera ketemu Tuhan. Itu waktu yang menyenangkan buat saya. Anda mungkin hari ini ngomong, kok Stephen ini gila nih. Tapi hari ini saya berkata, aku nggak bisa tanpa itu, Tuhan. Itu jadi irama hidupku. Saya di sini mau mengajak kalian semua sama, memiliki irama hidup di dalam Tuhan yang gila-gilaan, yang nekat senekat-nekatnya. Kenapa? Engkau harus persiapkan di masa mudamu ini. Mulai hari ini, engkau mau sungguh-sungguh, aku mau masuk di dalam kekekalan yang benar. Berdoalah, berpuasalah, baca firman, doa pagi, dengarkan lagu-lagu yang membangun dirimu, sampai hidupmu tidak bisa lagi tanpa itu semua. Kalau sudah tandanya, itu berarti simptomnya engkau sudah diperangkap di hadirat Allah. Kalau simptomnya begitu biasanya, kalau sudah aku tidak bisa lagi tanpa ini semua, ada yang aneh, ada yang hilang dalam diriku, itu berarti engkau sudah diperangkap dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau tidak lakukan itu, dengar baik-baik kata saya, kau akan menyesal nanti di penghujung kematianmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada di luar hadirat Allah, ketika kita masih hidup di muka bumi ini, padahal kita masih punya kesempatan untuk kita berubah, dan kita bisa masuk di dalam hadirat Allah, tetapi engkau tidak melakukannya, kau mati, saudaraku. Kau mati, sungguh kau mati. Kau akan menjalani hidup yang tidak benar-benar hidup, sehingga engkau akan diombang-ambingkan dengan problematika hidup. Saya pernah ngomong ini sama anak-anak muda di Semarang. Saya ngomong begini, saya sebetulnya mengadakan home yang generation itu tujuannya satu. Saya sedang merampas jiwamu dari tangan iblis di masa depanmu. Mungkin masa depanmu akan ada perceraian. Mungkin masa depanmu akan ada kebangkrutan di dalam bisnismu. Mungkin masa depanmu akan ada sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi hari ini, aku berjuang merampas masa depanmu dari tangan iblis untuk aku menangkan di dalam hadirat Allah. Jadi engkau melewati itu semua dan engkau tidak menghadapi itu. Saya sedang berjuang di tempat ini pun sama anak-anak muda. Saya sedang mau merampas masa depanmu yang mungkin bisa dipakai iblis, dan kau akan dihancurkan di situ.
Maka dari itu usahakanlah dirimu untuk selalu hidup dalam kekudusan. Terus di dalam hadirat Allah. Sampai engkau bisa menikmati kebahagiaan di dalam hadirat Allah itu. Itu bukan fantasi loh. Itu bukan fantasi, saudaraku. Kau sungguh, kau akan menikmati, menembus batas, kau akan mengalami Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Itu butuh perjuangan, butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort untuk engkau menemukan Dia. Kalau kau mau menemukan Dia, kau butuh yang namanya segenap hidup. Pertama, berarti kau harus punya waktu dengan Dia. Kau berikan waktumu, kau berikan tenagamu, kau berikan semua yang bisa kau berikan. Tetapi yang paling penting adalah kau jaga kekudusan hidupmu. Karena kau berikan semuanya tanpa kekudusan hidup, engkau tidak bisa bertemu dengan Dia. Karena Dia itu kudus. Allah yang maha kudus harus tidak bisa kau jumpai ketika dirimu najis dan kotor, saudaraku. Saya mau ingatkan, kemarin ada yang sharing dengan saya tentang pernikahan. Teman saya telepon, dia bukan orang Kristen. Dia ngomong sama saya begini, percuma dong saya menikah tapi istriku tidak bisa melayaniku. Saya cuma berkata begini, kalau menikah dasarnya hanya untuk seks, suatu hari pernikahan itu akan bubar. Kalau menikah dasarnya hanya karena tampan dan cantik, suatu hari itu pasti akan bubar. Kalau menikah dasarnya karena ekonomi yang baik, suatu hari kalau ekonomi tidak baik, pasti akan bubar. Tetapi kalau pernikahan dasarnya adalah takut akan Tuhan, dan kalian berdua memberikan ini, pernikahanmu ini sebagai kado yang indah untuk Tuhan, apapun yang terjadi, tidak akan pernah merusak pernikahanmu. Teman-teman, hawa nafsu itu selalu ada dalam diri manusia. Tinggal pilihannya kau umbar atau kau matikan. Kau umbar atau kau matikan. Tiap kali pilihan terjadi dalam hidupmu, setiap pagi kau ketemu dengan pilihan-pilihan hidup. Kau umbar atau kau matikan. Kalau kita ngomong masalah hawa nafsu, kok Stephen itu sampai stres loh kadang. Saya kalau ngomong menjaga kekudusan hidup tuh nggak main-main, saudaraku. Tetapi bisa kau kekang, tetapi bisa kau matikan. Tetapi bisa itu menjadi latihan dalam dirimu. Kalau kebiasaan Anda terikat dengan pornografi, aku dalam nama Yesus, aku nggak mau nyakitin Tuhan, aku mau hidup kudus. Itu berat. Kau harus minta Roh Kudus mimpin Anda. Minta, Tuhan tolong aku nggak bisa. Itu berat loh pornografi itu. Itu ikatannya luar biasa. Itu kalau nggak lihat rasanya gatel. Itu bisa, saudaraku. Caranya gimana? Minta Roh Kudus dan kau berani katakan tidak. Satu kali kau menang, besok ada lagi, lu ditantang lagi. Pilihannya yes or no. No, katakan no. Jalan lagi, hari kedua, hari ketiga, terus sampai di satu titik nanti kau bisa berkata, ternyata bisa ya aku kekang semuanya ini. Kau Stephen suka marah. Udah kelihatan ya. Saya suka marah. Saya bisa umbar marah saya. Tetapi Roh Allah itu luar biasa. Tuhan itu baik, saudaraku. Dia menggunakan banyak hal, banyak perkara dalam hidup ini yang membuat dirimu dan diriku akhirnya pulih. Saya bertobat karena anak saya Jaden itu. Betul, saya tadi sharing juga di Semarang. Kok Stephen itu kalau diselip orang, bisa saya selip dia sampai kalau bisa tak pepet di selokan. Kalian bener, saya orangnya begitu banget, diselip gitu ya. Saya buru dia. Apalagi kalau motong saya takkan pepet terus. Tahu Jaden kalau ngomong, katanya pendeta. Saya malunya minta ampun, saudaraku. Saya bertobat karena itu. Itu semua sarana yang Tuhan titipkan. Hari ini, teman-teman, saya bisa mengekang amarah itu.
Kenapa? Karena aku cinta dia. Aku mau dia tersenyum dengan hidupku. Setiap kali saya ngomong, aku cinta engkau Tuhan, saya menangis. Ada sesuatu yang kenapa saya lakukan itu semua selama saya hidup ini? Kenapa nggak dari dulu aku begini keadaanku? Aku hati-hati dengan hidupku. Saya rindu kalian semua, kita semua nanti bisa reuni di langit baru, bumi baru. Jangan sibuk dengan apapun selain Tuhan. Kristen itu hanya untuk ngurusin pekerjaan Tuhan, urusan hati Tuhan, perasaan Tuhan. Bukan berarti engkau tidak boleh bekerja, tidak boleh kuliah, boleh. Tapi semua untuk Tuhan. Ketika engkau melayani, ketika engkau buka pelayanan, ketika engkau lakukan apapun, bukan untuk engkau, tetapi untuk Tuhan. Ketika engkau menjalin hubungan dengan siapapun, dengan pacarmu, dengan engkau mau menikah, engkau mau apapun, lakukan semua untuk Tuhan. Dan terus pathway hidupmu di dalam hadirat Tuhan. Teman-teman, ada banyak anak muda sekarang sudah jadi agnostik. Mereka lelah dengan kekristenan. Saya pun mau, pada waktu itu saya sudah sempat hampir, saya sudah tidak mau lagi urusan dengan Tuhan dan gerejanya. Dulu ya, saya aktif dalam pelayanan, tetapi saya melihat di dalam gereja tidak ada satu orang pun yang bisa saya lihat yang memperagakan hidup Kristus. Maka dari itu challenge dalam diri saya. Aku mau jadi teladan untuk anak-anak muda. Meskipun aku belum sempurna, meskipun aku masih jatuh bangun, aku mau Bapa. Maka dari itu kalau teman-teman semua di sini tidak semangat melayani, di sini tidak sungguh-sungguh, saya kadang masih menggerutu teman-teman. Jujur deh saya ngomong, saya masih menggerutu sama Tuhan. Tuhan, wes jauh begitu Tuhan. Berapa jam sih? 3,5 jam, 7 jam saya tua di jalan setiap hari Minggu, 7 jam saya. Untuk apa sih Tuhan kalau bukan untuk jiwa-jiwa? Maka dari itu teman-teman, yuk hari ini ambil komitmen. Kita mau sungguh-sungguh memetakan hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh takut, khawatir, cemas. Adakah diri kita ini sudah belum memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan? Dan kalau engkau memiliki ketakutan itu dan kecemasan itu, kau baru bisa memikirkan untuk jiwa orang lain. Kalau enggak mungkin, saudaraku. Wadahmu harus beres dulu, sehingga engkau bisa bawa jiwa-jiwa. Percaya nggak kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan hari demi hari, Tuhan pelihara hidup kita? Percaya nggak? Kenapa tidak berani kau berikan, kau pertaruhkan semua hidupmu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan? Kita mau berjuang bersama. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.